Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Betullah dengan NIM 18315111140, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Manajemen Pemasaran. Kali ini saya ditemani oleh Kak Ratna. Halo. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG, SE, MM, kelompok D1 untuk memenuhi syarat ujian akhir semester Universitas Budi Luhur Jakarta. Kali ini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu menyusun proposal penelitian. Sebelum kita masuk ke materi inti, sebaiknya kita harus mengetahui bagaimana cara menyusun proposal penelitian. Cara menyusun proposal penelitian yaitu pengetahuan cara membuat proposal yang benar sangat penting diketahui oleh mahasiswa. Selain bisa mempercepat dalam penyusunan skripsi, juga memiliki peluang mendapatkan dana penelitian dan penyandang dana, baik swasta maupun pemerintah. Tapi untuk membuat proposal yang baik dan mendapatkan persetujuan bukan hal yang mudah. Selain membutuhkan pengalaman, kita juga perlu Anda ketahui tips dan triknya. Kegunaan proposal. Proposal merupakan sebuah usulan program kerja tertulis yang Anda tujukan ke lembaga atau institusi yang berkepentingan. Program kerja yang Anda buat dapat Anda kerjakan jika sudah mendapatkan persetujuan dari instansi tersebut. Apabila proposal Anda telah disetujui, Anda wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan isi proposal yang telah Anda buat. Mudahnya, proposal adalah sebuah janji yang sudah seharusnya Anda lakukan, minimal sesuai apa yang Anda tuliskan di dalam proposal tersebut. Tahap awal membuat proposal. Pada dasarnya, proposal merupakan uraian tentang rencana kegiatan yang akan Anda lakukan. Selain dapat dipahami oleh semua anggota tim pelaksana, proposal juga harus dapat dipahami dengan baik oleh reviewer. Reviewer proposal adalah seseorang yang ditugasi untuk menyeleksi proposal. Reviewer ini yang menentukan lolos tidaknya proposal Anda. Pada dasarnya, seorang reviewer akan menilai proposal berdasarkan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertama, mengapa Anda tertarik untuk meneliti hal tersebut? Seberapa pentingkah penelitian yang Anda lakukan? Bagaimana hasil penelitian orang lain atau terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian Anda? Kebaruan apa yang Anda munculkan di penelitian Anda? Bagaimana cara Anda melakukan penelitian? Keluaran apa yang dihasilkan dari penelitian? Dan seberapa penting hasil penelitian bagi masyarakat umum? Agar dapat menjelaskan semua pertanyaan dari reviewer, maka kepekaan terhadap isu nasional mutlak Anda butuhkan. Berawal dari isu nasional itulah Anda dapat menemukan ide membuat proposal. Dari isu nasional yang bersifat global, dapat Anda breakdown untuk menyelesaikan permasalahan yang konkret. Model dasar membuat proposal. Menulis proposal tidak dapat disamakan dengan membuat tulisan fiksi. Proposal membutuhkan data-data dan permasalahan real di masyarakat. Beberapa informasi penting tersebut adalah: yang pertama, isu global. Proposal Anda dianggap berbobot jika Anda menyelesaikan permasalahan banyak orang. Agar dapat fokus pada bidang tertentu, Anda perlu membreakdown isu global menjadi lebih detail. Yang kedua, referensi. Berdasarkan isu global itulah Anda dapat mencari sumber rujukan terpercaya. Sumber rujukan tersebut nanti dapat Anda masukkan ke dalam sitasi dan daftar pustaka. Sumber referensi yang tertinggi kredit poinnya adalah jurnal ilmiah, baik jurnal nasional maupun internasional. Sedangkan tingkat level jurnal yang bermacam-macam seperti Terindex, Scopus, Google Scholar, portal Garuda, portal Sinta, dan lain sebagainya. Setelah itu disusun proceeding hasil seminar, buku, dan website. Selain itu, biasanya sumber referensi yang dianggap baik adalah yang terbaru maksimal 10 tahun. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat. Program kegiatan yang memiliki bobot tertinggi adalah yang dapat menyelesaikan permasalahan orang banyak. Jangan sekali-kali Anda mengajukan proposal yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat.
pasti tidak akan diterima. Berbeda kalau kondisinya seperti ini. Misalkan saat ini memang belum banyak begitu yang membutuhkan, namun untuk masa yang akan datang menjadi rebutan karena keterbatasan dana dari pemerintah untuk alokasi dana penelitian inilah, maka untuk sekarang ini proposal penelitian diprioritaskan yang memiliki aspek fungsi di masyarakat. Yang keempat, ide unik dan dapat menjawab permasalahan global adalah kunci lolosnya proposal Anda. Jangan sekali-kali Anda membuat proposal yang sudah dilakukan oleh orang lain. Selain membuang-buang waktu, juga sudah dapat dipastikan tidak akan diloloskan oleh reviewer. Lanjut ke prosedur membuat proposal. Untuk bisa membuat proposal yang baik dan benar, dapat Anda lakukan sebagai berikut. Yang pertama, membuat kerangka proposal. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa proposal penelitian merupakan hasil pemikiran yang sistematis dan terstruktur, sehingga dalam proses penyusunan tidak dapat Anda lakukan dengan asal-asalan tanpa perhitungan berbagai hal terkait. Yang kedua, membuat draft proposal. Setelah kerangka proposal sudah Anda buat, Anda dapat menuangkan ke format penulisan proposal menurut di buku panduan. Uraian isi proposal secara urut, detail, dan berbobot. Gunakan bahasa yang simpel dan tidak bertele-tele. Buatlah draft proposal sesuai urutan bab per bab hingga selesai. Yang ketiga, finalisasi proposal. Begitu draft proposal sudah jadi, sebenarnya Anda sudah proposal yang sesuai dengan format penulisan yang ada di buku panduan. Namun alangkah baiknya sebelum Anda kirimkan, terlebih dahulu Anda lakukan pengecekan ulang dengan membaca dari awal hingga akhir. Begitu pula mintalah orang lain untuk membaca dan menentukan kejanggalan jika ada. Setiap Anda membaca ulang proposal biasanya menemukan kejanggalan, sehingga semakin banyak melakukan pengulangan membaca sebenarnya akan memperbaiki kualitas proposal Anda. Jadi sering-seringlah membaca ulang untuk mendapatkan koreksi proposal Anda. Lanjut ke sistematika proposal. Biasanya setiap pemberi dana memiliki format penulisan proposal yang tidak dapat disamakan antara pemberi dana satu dengan yang lain. Namun secara umum, format atau susunan penelitian proposal penelitian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul. Yang kedua, halaman persetujuan. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, isi proposal. Yang kelima, daftar pustaka. Yang keenam, lampiran. Isi proposal merupakan inti dari proposal yang akan Anda lakukan. Pada bagian ini terdiri dari beberapa bab yang tersusun secara urut menurut alur kerjanya. Lanjut ke seleksi proposal. Untuk mendapatkan pendanaan program PKM, Anda harus mengikuti tahapan seleksi yang sudah terjadwal. Biasanya urutan tahap pengusulan program PKM adalah: yang pertama, tahap pengajuan proposal. Panitia akan menerima semua bentuk proposal dan mengelompokkan berdasarkan skim bidang penelitian. Proposal penelitian yang masuk skim tentu saja akan masuk ke tahap selanjutnya. Yang kedua, tahap desk evaluation. Proposal-proposal yang sudah masuk mulai dilakukan seleksi terkait dengan pengecekan tulisan terkait dengan format penulisan, ukuran dan berat kertas, warna sampul, jenis teks dan ukuran font, dan lain sebagainya, hingga pada daftar pustaka dan lampiran jika menggunakan. Selain daripada itu, harus mengetahui dosen pembimbing, ketua jurusan atau dekan dalam bentuk tanda tangan dan cap basah, stempel basah tidak hasil scan. Apabila tidak memenuhi ke semua format yang ada di panduan, maka proposal Anda tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. 3. Tahap paparan. Setelah proposal Anda lolos, desk evaluation, tahap selanjutnya adalah pemaparan dari reviewer untuk melakukan penelitian secara substansi. Yang keempat, tahap penentuan. Lolos proposal berdasarkan dari tahap pemaparan. Bagi yang sudah dinilai paparannya oleh reviewer, akan dilakukan seleksi prioritas dalam penentuan pendanaan. Kita masuk ke materi kedua, yaitu presentasi proposal. Membuat slide presentasi untuk sidang skripsi bisa dibilang tidaklah mudah. Dibutuhkan sebuah pemikiran dan kerja keras untuk
untuk memilih konten, gambar, grafik, dan struktur yang baik untuk presentasi Anda. Seperti yang kita ketahui, presentasi skripsi berlangsung antara 10-20 menit. Dalam waktu yang singkat tersebut, kebanyakan mahasiswa sering merasa bingung dalam mengorganisasi materi. Mereka juga merasa kesulitan membuat struktur yang baik, serta kurang mampu membuat slide yang baik dan menarik, sehingga akhirnya mereka pun membuat slide yang apa adanya yang pada dasarnya membosankan. Ada 3 tahap yang Anda harus lakukan untuk membuat slide presentasi skripsi yang baik, yaitu 1. Membuat konsep presentasi skripsi. Konsep adalah sebuah gambaran tentang cerita, pesan atau informasi yang akan disampaikan saat melakukan presentasi. Membuat konsep presentasi skripsi yang baik bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan sebuah kerja keras dan cerdas untuk bisa melakukannya. Untuk itu, langkah yang harus Anda lakukan adalah mengorganisasi materi guna mendapatkan gambaran ringkas dari keseluruhan isi skripsi Anda. Yang kedua, membuat struktur presentasi skripsi. Setelah Anda melakukan konsep yang jelas tentang materi yang akan Anda sampaikan, langkah selanjutnya adalah membuat struktur presentasi. Hal ini dilakukan supaya Anda mampu menyampaikan presentasi Anda secara baik dan terstruktur. Dengan begitu, Anda akan tampil lebih baik dan memudahkan audiens dan dewan penguji mengikuti alur presentasi Anda. Yang ketiga, membuat desain presentasi skripsi. Setelah Anda memiliki konsep dan struktur untuk presentasi Anda, kini saatnya Anda membuat desain slide presentasi. Untuk slide presentasi skripsi, yang perlu Anda kedepankan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Sederhana maksudnya setiap kalimat yang Anda tampilkan tidak boleh terlampau panjang dan harus mudah dipahami. Sedangkan kejelasan maksudnya pengukuran latar belakang, warna, jenis font, dan ukuran font harus mudah dibaca. Ciptakan kontras yang baik untuk slide presentasi skripsi Anda. Untuk sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Untuk Kak Ratna, ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya mau tanya nih, kalau dari manfaat proposal itu sendiri apa sih? Untuk manfaat proposal sendiri yaitu menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Apakah sudah cukup jelas? Cukup sih. Mungkin selanjutnya saya mau tanya nih, kalau jenis proposal itu kan banyak bentuknya. Nah, tapi kalau dibedakan dari jenis-jenis proposal itu apa aja sih jenis proposalnya? Iya, oke. Saya jawab, jenis proposal berdasarkan bentuknya. Jadi jenis proposal berdasarkan bentuknya itu ada 3 macam. Oh, apa aja tuh? Yang pertama, proposal formal. Proposal ini isinya sangat lengkap, terdiri dari 3 bagian, diantaranya itu bagian pendahulu, isi, dan penutup. Yang kedua, proposal non formal. Proposal ini tidak seperti proposal formal yang lengkap. Biasanya disampaikan hanya dalam bentuk surat. Biasanya selalu berisikan seperti permasalahan, saran-saran, pemecahan masalah, dan pengesahan atau permohonan. Yang terakhir adalah proposal semi formal. Hampir sama seperti proposal non formal karena isinya tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat proposal formal. Apakah sudah cukup jelas? Cukup sih. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.